Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Rangkaian perayaan Natal Nasional 2025 Partai Gerindra di Sorong, Papua Barat Daya yang berlangsung pada hari Jumat dan Sabtu pekan lalu berlangsung hikmat. Diharapkan perayaan Natal di Papua dapat mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan Pemda Papua, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Rangkaian perayaan Puncak Natal Nasional 2025 Partai Gerindra di Tanah Papua disambut antusias penduduk lokal. Diikuti sekitar 7.500 peserta dari berbagai unsur. Mulai dari utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi, sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Ketua Umum Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA Nixon Silalahi, Direktur Media Nasional Nusantara TV Tommy Tampubolon, hingga anak-anak panti asuhan dan kaum disabilitas. Dukungan dari pemerintah pusat, pengurus pusat Partai Gerindra, dan panitia lokal hingga terciptanya perayaan Natal tahun ini menjadi momentum untuk merefleksikan diri, menjalin silaturahmi dan konsolidasi, serta seruan perdamaian di tanah Papua untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Papua dengan sejuta harapan dan potensi sumber daya alamnya. Kami juga bersyukur karena melalui Natal ini Pak Hashim bisa sampai di Papua Barat Daya dan bisa menyapa masyarakat Papua Barat Daya. Memang kita tidak mampu untuk mengukur semua yang terjadi mulai dari kemarin sampai dan hari ini. Luar biasa, semua di luar kemampuan kita semua. Itu karena Tuhan ya. Sementara itu, organisasi sayap Partai Gerindra yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA yang menjadi motor penggerak berkolaborasi dengan panitia lokal dari kader Gerindra Provinsi Papua Barat Daya selaku pelaksana rangkaian Natal tahun ini membawa pesan yang mendalam bagi umat Kristiani dan masyarakat Papua pada umumnya. Bendahara Umum GKIRA Dimpos Tampubolon mengutip kisah dari keluarga utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi dan juga adik kandung Presiden Prabowo Subianto Hashim Joyo Hadikusumo, bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi masalah, justru Bhinneka Tunggal Ika, kebersamaan, toleransi dan saling mengasihi harus selalu dirawat sejak di lingkungan keluarga. Hari ini puncak acaranya, tadi kita di IMAS Convention Center, sudah berjalan Natal Nasional Partai Gerindra dengan penuh hikmat, ibadah tadi juga siraman rohani dari Pastor John, ya, mengingatkan tidak seperti disampaikan Pak Gubernur tadi, bagaimana kita memulai dari keluarga, ya, dengan tema Natalnya sangat sesuai dengan tema Natal Nasional, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Dan juga tadi Bapak Hashim Joyo Hadikusumo sebagai Ketua Dewan Pembina kita sudah sampaikan bahwasanya beliau dan keluarga Bapak Presiden kita sebenarnya sangat Indonesia, di mana ibunda beliau dan Bapak Presiden adalah seorang Katolik, Pak Hashim sendiri adalah pemeluk agama Kristen Protestan, dan juga kakak kandung beliau dan kakak kandung Bapak Presiden juga adalah seorang Katolik. Jadi itu mengajarkan kita semua bagaimana kebinekaan itu harus kita rawat, kita harus bersama-sama mempererat toleransi umat beragama dan saling mengasihi, saling menyayangi. Juga bagaimana beliau tadi menceritakan bagaimana mujizat terjadi pada saat beliau memberikan sumbangan ke New Orleans, ya. Ternyata jumlah itu sudah didoakan oleh pada panitia dan nilai spesifik yang mau disumbangkan itu tepat dengan yang mereka doakan. Jadi hal-hal seperti itu benar-benar menunjukkan bahwa bagaimana kalau kita berdoa, berpengharapan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya, itu pasti kita akan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka kamu akan menerima, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tidak hanya itu, perayaan Natal Nasional Partai Gerindra tahun ini memberi harapan baru bagi masyarakat Provinsi Papua Barat Daya untuk mendapatkan dukungan dan tindak lanjut dari pemerintah, terutama dalam meningkatkan potensi pariwisata Raja Ampat, kemudahan akses pendidikan formal dan non-formal, serta revitalisasi fasilitas dan layanan kesehatan. Sehingga Provinsi Papua Barat Daya dengan potensi unggulannya, yakni Raja Ampat, mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan bagi warga lokal dan negara.
Selain pejabat dari pemerintah pusat, kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat daerah, seperti Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nasrau, Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakatani, Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol Purnawirawan Johni Asadoma. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Maulana Iqbal, Trihartanto, jurnalis NTV melaporkan.